Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa atimul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah bi yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah al mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatiz wal asatizah, wabil khusus sahibatul walimah, calon hajjah Ibu Epi Yutilawati binti Haji Nakum. Semoga Allah berikan sehat walafiat senantiasa, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan untuk urusan memenuhi undangan Allah. Saya lebih memilih kata undangan, sebab kata Nabi, sebab kata Nabi, al-hujjaju wal umaru wafdullah. Orang yang akan berangkat haji, orang yang akan berangkat umrah itu disebut tetamu Allah. Jadi lebih etis dipanggilnya bukan panggilan tapi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mulai hari ini dan seterusnya sampai nanti berangkat, sampai nanti di bandara, di pesawat, sampai di Jeddah, Mekah, Madinah melakukan ritual ibadah haji diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberikan keberkahan sepanjang perjalanannya sampai kembali ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya muliakan Ibu Hajah Mardia sekeluarga, semoga selalu sehat panjang umur. Yang saya muliakan Al Mukarram Bapak Ki Haji Ma'mun dari Cipadu beserta keluarga. Baru ini kita ceramah di depan Eyang jangan jampe-jampe nanti grogi. Mudah-mudahan Bapak Ki Haji Ma'mun sehat selalu panjang umur, diberikan keberkahan sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al Mukarram Bapak Haji Tamrin sekeluarga yang saya hormati, Al Mukarram Bapak Sekcam Larangan, yaitu Bapak Basuni, dan juga MC kita Bapak Dr. Andas Haji Edi Tursadi SH. Kemudian Ustadz Mehmet, Ustadz Randy, Ustadz Ala, dan seluruh para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, hadirin hadirat, jamaah walimatus safar rahimakumullah. Satu keuntungan yang luar biasa orang yang bisa berangkat haji, karena menunggunya terlalu lama, sampai 13 tahun kalau nggak salah, bahkan ada yang 20 tahun. Jadi sesungguhnya bisa berangkat haji itu nikmat yang besar dari sekian nikmat yang besar. Dan alhamdulillah tahun ini Ibu Hajah Epi calon hajah diundang oleh Allah untuk menuju rumahnya dalam rangka melakukan tawaf sa'i, kemudian melontar wukuf, kemudian bermalam di Mina dan melakukan segala ritual ibadah haji. Semoga beliau oleh Allah dijadikan tetamu yang dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Dan orang yang berangkat haji itu ada kalimat jika mampu, berarti kagak boleh maksain diri. Kalau kita pulang haji ngontrak itu jangan. Bener gak Bang Haji Edi? Kalau pulang haji kita utang tambah banyak karena duitnya boleh minjem, itu jangan. Yang enak pulang haji badan sehat, rezeki banyak, amin. Terus usaha nambah, kontrakan tambah, amin. Kalau dia lanang labininya tambah. Umpamanya kayak begitu. Jadi karena manis tato'a ilaihi sabila, karena haji itu bagi yang mampu, mampu kesehatannya, mampu finansialnya, mampu tenaganya, boleh atau wajib untuk berangkat. Tetapi kalau tidak ada syarat yang itu tadi, pergi haji boleh ngutang, umpamanya umroh boleh ngeredit, kan ada sekarang tuh umroh ngeredit, pulang umroh baru bayar lah kayak ngutang motor jadinya. Jangan itu mah, sebab ada satu amalan ibadah yang pahalanya sepadan dengan ibadah haji. Bapak ibu saudara-saudara, ini bagi orang-orang yang mau pergi haji duit kagak punya,
nengok ke kanan, ke kiri udah habis, ke belakang punya prengki, ke depan tinggal kritikan doang. Ada cara satu amal ibadah yang pahalanya sama dengan ibadah haji, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabra abihi au ummihi au ammatihi au khalatihi au qarabatihi kanat lahu hajjatun mabruratun wa man kana zaira lahu hatta yamutu zaratal malaikata qabri au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pengen pergi haji nggak punya duit, pengen umroh nggak punya duit, kata Nabi, ziarah. Ziarah kemana? Ziarah ke makam bapaknya yang sudah wafat, ziarah ke makam emaknya yang sudah wafat, ziarah ke makam nenek, kakek, saudara yang sudah wafat semuanya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ziarahnya itu kanat lahu hajjatun mabruratun, yang kalau ziarahnya dia lakukan dengan ikhlas karena Allah, mendoakan kepada ahli kubur dalam rangka menolong daripada kerabat yang ada di alam kubur agar diampuni segala dosanya, itu kata Nabi pahalanya sama dengan orang yang melakukan ibadah haji yang hajinya mabrur atau mabrurah. Amin. Atau dengan kata lain, kita pengen pergi haji, ngarep-ngarep pertolongan Allah, rajin-rajin ziarah kubur. Gampang apa susah itu? Gampang apa susah? Gampang, cuman rada-rada malas ngerjainnya. Ya, rada-rada malas. Paling kagak begini, kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, begitu. Kalau setahun sekali mah kebangetan. Ya, bagaimana kalau umpamanya keluarga kita makomnya ada di Jawa? Nah, itu boleh setahun sekali. Ya, tapi kalau di kuburan gede atau di samping masjid, di depan belakang masjid Al Quraisy, itu mah setiap Jumat. Kalau nggak sempat hari Minggu Bang Haji, malaikat ada nggak? Ada. Malaikat nggak libur, loket buka, silakan ziarah hari Minggu. Dalam rangka apa? Pengen dimudahkan agar bisa berangkat umroh, agar bisa berangkat haji. Mudah-mudahan dengan menziarahi keluarga, insya Allah tuh keluarga yang ada di alam kubur ngedoain keluarganya yang ziarah, tong lu ziarahin gua setiap hari Kamis, tong lu ziarahin gua setiap hari Jumat. Lu belum haji? Belum mak, mudah-mudahan lu pulang dari sini lu berangkat. Kata emaknya begitu, kata nyainya begitu. Berangkat kemana nek nyai? Berangkat haji insya Allah. Kan kagak punya duit, nanti Allah yang punya urusan. Amin ya rabbal. Makanya ibadah haji itu ada istilah begini, ada haji suryana, ya, halaman kena digusur, gusuran tanah. Ada haji abidin, atas biaya dinas. Ada haji mansur, pelebaran jalan, halaman kena udah mau bagaimana caranya. Ada haji kosasi, ongkos boleh dikasih. Itu kalau bisa kita nih yang udah kesonok mari kagak punya tanah, udah bisa-bisa pengennya haji ongkos boleh dikasih. Siapa yang ngasih? Orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk berangkatin kita. Amin ya rabbal alamin. Saya 2 kali umroh, itu umroh kosasi, ada yang berangkatin. Berkat apa? Karena setiap Jumat ziarah ke makam orang tua, makam ke kuburan gede, itu ada hasilnya. Makanya ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak cara untuk berangkat ke Mekah. Banyak cara menuju Mekah Al-Mukarram, banyak cara jalan untuk menuju Mekah Al-Madinatul Munawwarah. Kalau orang lain banyak jalan menuju Roma, Allah kasih banyak jalan menuju Mekah Al-Madinah Al-Munawwarah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Dengan catatan setiap Jumat ziarah ke kubur keluarga, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kepengen hajinya mabrur, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dia kudu bawa bekal duit penting. Ada lagi bekal yang kedua yang jauh lebih penting, adalah bekal takwa. Takwa ulama mendefinisikan ada 4 hal. Hal yang pertama, takwa itu orang yang akan berangkat haji harus memiliki sifat tawadhu alias rendah hati. Biasa ngomong sentak sengir mau berangkat haji, ngomongnya direm pelan-pelan, ya.
nggak boleh sombong. Sombong dibuang-buangin. Sebab kita mau menuju kepada yang serba maha gagah, maha hebat, maha kaya, maha pintar, maha kuasa, dan maha segala-galanya. Orang yang akan menuju kepada yang serba maha, sifat kelakuan buruknya, sifat sombongnya dibuang sejauh-jauhnya, diganti dengan sifat tawadhu alias rendah hati, insya Allah. Yang kedua, orang yang pengen berangkat haji, hajinya mabrur. Yang kedua, kata ulama, hal yang kedua, dia harus memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Banyak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu. Jangan kata banyak, dikit dia ucapin alhamdulillahi rabbil alamin. Punya duit banyak dia sedekah, punya duit pas-pasan dia sedekah. Itu bersyukur kepada Allah. Sehat lahir batinnya, jamaah ke masjid. Kurang sehat dia, sholat tetap melakukannya di rumah. Itu wujud syukur kepada Allah Subhanahu. Dan syukur ini salah satu hal yang sangat ditekankan Allah. Kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mengingkari akan segala nikmatku, kata Allah, ingat, azabku teramat sangat pedih, dunia, di alam kubur, sampai nanti ke akhirat. Na'udzubillahi min. Jadi hal yang kedua, orang yang kepengen hajinya mabrur, dia harus memiliki rasa atau sifat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, orang yang kepengen memperoleh haji yang mabrur atau mabrurah, hal yang ketiga apa? Hal yang ketiga adalah wara. Apa itu wara? Orang yang senantiasa berhati-hati. Berhati-hati ketika berbicara, berhati-hati ketika melangkah, berhati-hati ketika melakukan sesuatu perbuatan. Dalam artian disyaratkan dengan ilmu yang ada pada dirinya, tidak gerasa gerusu, tidak hantem kromo, tidak asal-asalan. Jadi hal yang wara ini adalah merupakan salah satu sifat bagi orang-orang yang bertakwa, yang dia ingin memperoleh daripada umroh atau haji yang mabrur atau mabrurah. Orang yang memiliki rasa wara ini adalah orang yang selalu melihat dalam urusan dunia ke bawah, melihat untuk urusan akhirat ke atas. Artinya kalau dia mengalami hidup susah, dia akan melihat orang yang lebih susah, maka timbul rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu. Ketika dia diberikan kekayaan harta benda ataupun pangkat dan jabatan, dia melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Sebab kalau kekayaan yang dimiliki, yang diamanatkan Allah sebagai milik kita, kemudian kita melihatnya ke atas dan ke atas, maka manusia tidak akan memiliki sifat wara, apalagi syukur kepada Allah Subhanahu. Ujung-ujungnya akan menjadi orang yang kufur. Kemudian yang keempat, orang ingin mendapatkan daripada haji yang mabrur atau mabrurah, apa? Yang keempat adalah yakin kepada Allah Subhanahu. Yakin umrohnya diterima, yakin hajinya diterima, yakin tawafnya diterima, sa'inya diterima, sodakohnya diterima, solatnya diterima, walaupun ilmunya pas-pasan. Jadi nggak boleh ragu kepada Allah. Kita pengen pergi haji, ngaji kagak bisa, bisanya cuman alhamdulillah umpama. Udah aja tawaf baca alhamdulillah, sa'i baca alhamdulillah, sholat baca alhamdulillah, kemana-mana baca alhamdulillah. Ntar pulang dipanggil haji alhamdulillah. Udah nggak apa-apa. Sebab ibadah haji bukan ibadah batin, tapi ibadah badaniyah, ibadah fisik. Tawaf kagak baca apa-apa boleh, sa'i juga kagak baca apa-apa boleh, cuman kebangetan lokan selawat aja kagak bisa. Bener kagak, Bu? Bener nggak? Jadi bacaan-bacaan yang ada di manasik tuh, itu mah boleh dibaca, boleh enggak. Yang penting pada saat tawaf baca selawat yang banyak, pada saat sa'i baca selawat yang banyak. Zikir habis zikir di Masjid Haram nungguin Isya, baca Yasin, kalau punya Yasin bawa. Baca selawat, baca istighfar yang banyak. Sebab itu adalah merupakan salah satu hal yang dapat mengampuni daripada segala dosa. Umroh kita perbanyak. Nanti Ibu Epi, umroh kalau dari sini sekarang mahal. Kalau pengen dekat Mekah, dekat Masjid Nabawi itu 36 juta. Makanya nanti pas pergi haji, umroh banyakin di sono. Umroh banyak, mumpung ada di Mekah kurang lagi 40 hari.
ya beres bikin haji masih ada 2 minggu, ayo umroh setiap hari sama teman-teman rombongan. Kalau di Mekah ada 2 tempat, ada di Ji'rana sama di Masjid Tan'im, kemudian tawaf, sa'i dan seterusnya. Jadi kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lainnya akan menghapus daripada segala dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur balasannya bukan apa-apa tapi surga dengan segala keindahannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pada jadi haji bisa menjaga kehajian kita, amin. Kata Bang Haji Edi, orang yang hajinya mabrur Jakarta itu kalau azan buru-buru pergi. Kalau dengar azan buru-buru pergi. Yang dekat musola ke musola, yang dekat masjid pergi ke salat jamaah itu ciri haji mabrur. Kalau hari Jumat jam 10 udah nyampe, itu ciri haji mabrur atau umroh mabrur, begitu. Karena ini Ibu Happy perempuan lebih utama sholat di rumah, tapi kalau ke masjid boleh. Karena ini masjid engkong, jadi pulang haji nanti sholat maghrib, isya, subuhnya di masjid. Apalagi tiap waktu di masjid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ciri orang yang pulang hajinya mabrur, sedekahnya tambah loyar, amin. Megang duit berapa aja orang liwat dikasih sama dia, itu saking loyarnya. Alhamdulillah. Tutur katanya tidak menyakiti hati, kemudian sopan santunnya senantiasa dijaga sebagai wujud dia duta Allah yang sudah ditatar oleh Allah selama 40 hari 40 malam dengan zikir kepada Allah, tawaf, sa'i serta melakukan wukuf di Arafah, melempar jumroh, membunuh setan, melempar setan. Subhanallah, kita yang pada udah pergi haji setan kita timpain. Kata setan, lu gua timpa lagi nih, kata setan. Masya Allah, jangan sampai kita nimpain setan, nyampe di sini setan nimpain kita. Bahaya itu, bahaya. Siapa orang yang hajinya ditimpain setan? Pulang haji sembahyang berhenti, Bang Haji dia. Pulang haji sembahyang berhenti. Masya Allah, sayang ya. Jadi sebelum haji sembahyang rada-rada lalai, misalnya johor jam 2, asar jam setengah 6, udah jadi haji, udah jadi hajah, pas orang azan buru-buru kesum ngambil air wudhu. Insya sekali lagi buat Ibu Haji Epi, ini karena yang besar dari Allah. Katakan, hadza min fadli rabbi ashkuru am akfur. Ya Allah, ini keutamaan yang besar dari Allah, apakah saya menjadi hamba yang syukur atau kufur? Karena haji nunggunya lama 13 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Bisa berangkat sampai ke Mekah udah syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Ibu Hajah Happy adalah hajah yang mabrurah, sehat lahir batinnya, dikuatkan iman Islamnya, dimudahkan daripada segala urusan ibadahnya, dari pemberangkatannya sampai di bandara Soekarno-Hatta, sampai di pesawat, sampai di Jeddah, sampai Madinah, sampai di Mekah, sampai di tempat wukuf di Mina, semuanya diberikan kemudahan demi kemudahan, kelancaran demi kelancaran, serta kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rahmat Allah, lindungan Allah, naungan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.